Untuk aja dulu nak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara beta spesial kita kali ini. Hari ini, pekan ini kita beta spesial yang kedua. Jadi yang pertama kemarin, jadi ini baru banget programnya gitu kan. Programnya berbaginya baru. Namanya beta spesial, yaitu bincang edukasi terkini anak spesial. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak spesial aja, tapi untuk anak-anak tipikal juga sebenarnya bisa-bisa aja masuk gitu. Jadi kita ngerangkul semua pihak, semua orang tua untuk sama-sama berbagi dan sharing ilmunya di sini bareng-bareng. Dan yang kita lakukan di sini, kita sharing apa yang sudah dilakukan sama Rumah Tiara ya. Rumah Tiara itu adalah sebuah rumah belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi nggak cuma anak berkebutuhan khusus aja gitu kan. Tapi kita fokus ke perilaku sama kemandirian gitu. Jadi kita cuma menangani perilaku-perilaku, masalah perilaku dan masalah kemandirian anak-anak. Nah, apa yang mau kita sharing hari ini, itu insya Allah sudah diterapkan selama ini sama Rumah Tiara kepada anak-anak didik kita, dan kita pengen sharing belajar untuk semua orang-orang yang walaupun nggak bergabung di kita, ya udah ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Oke, jadi kali ini temanya tentang apa ya Bu ya, saya lupa. Oh ya, anakku gemar berbuat baik gitu kan. Jadi sudah dipaparkan bahwasanya kadang-kadang kita nggak sadar kalau misalnya kita loh yang ternyata menurunkan perilaku baik anak kita sendiri, atau kita nggak, tanpa sadar kita memberikan pemicu untuk anak kita melakukan perbuatan buruk dia, untuk mengulang-ulang perbuatan buruk dia di masa yang akan datang gitu. Jadi nanti mungkin akan lebih jelasnya disampaikan sama Bu Hotik. Jadi hari ini Bu Hotik yang akan sharing ilmunya. Nanti insya Allah ada materinya juga, dan materinya nanti akan kita share di blognya Rumah Tiara gitu ya. Jadi silakan kepada Bu Hotik, saya berikan. Oh iya teman-teman, yang nanti yang lainnya mau di mute dulu ya, supaya kita bisa konsentrasi. Silakan Bu Hotik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung dengan kita hari ini di beta spesial kedua. Dan hari ini kita akan bahas tentang anakku gemar berperilaku baik, seperti yang tadi dipaparkan oleh Kak Rani. Kadang kita sendiri yang membuat anak kita mengulang-ulang terus perilaku yang sama gitu kan. Padahal kan kita pengen, misalnya nih anak sering menangis gitu, tapi kok udah dikasih kayak gini masih aja nangis-nangis mulu gitu kan. Kenapa nih gitu. Nah, bisa jadi reaksi kita yang membuat anak-anak kita ini jadi tetap perilakunya sama gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, langsung aja ya, biar karena sebenarnya beta spesial ini nggak akan fokus sama materi, tapi kita akan lebih fokus ke sharing, berbagi. Jadi nanti kalau misalnya memang ada ibu-ibu yang pengen langsung nanya, silakan aja gitu. Jadi nggak harus nunggu paparan saya selesai semua, jadi langsung aja di tengah, atau kalau misalnya memang ini bisa di-chat, tulis di komen gitu kan. Oke, berikutnya Kak. Oh iya, lupa. Ya, nah ini biasanya beberapa harapan. Kok kayak suara aku ini ya? Bentar. Beberapa harapan orang tua atau guru. Suara aku ini enggak sih? Iya. Keganggu nggak? Sekarang masih ini enggak? Masih feedback? Udah enggak. Udah enggak, oke. Nah, jadi ini beberapa harapan orang tua atau guru. Biasanya kan sebagai orang tua kita pengen anak dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi biar orang tua bisa melakukan hal lain gitu kan. Sama guru pun juga, karena kan kalau misalnya di dalam kelas, guru nggak hanya ada satu anak nih, tapi banyak gitu kan anaknya. Terus orang tua juga sangat berharap anaknya bisa ngebantu di rumah, bantuin orang tua gitu kan. Setidaknya dengan kayak misalnya orang tua minta tolong, ya anaknya bantuin gitu. Itu biasanya harapan orang tua. Terus ketika disuruh mandi, makan, itu biasanya orang tua tuh pengennya tuh langsung, ya udah jalan aja nak gitu. Nggak usah harus disuruh berkali-kali gitu. Terus anak
memahami apa yang dikatakan oleh guru atau orang tua. Jadi ketika orang tua ngomong sekali, pengennya tuh ya anak ngerti aja gitu kan. Itu harapan orang tua gitu. Buat anak-anak kita semuanya. Ya pastilah ya kita pengen anak kita ya seperti ini gitu. Tapi kenyataannya anak nggak seperti itu gitu, nggak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, sebagai guru gitu. Karena kadang anak ketika dikasih tugas menolak lah, terus atau bilang males, bosan, banyak banget alasannya, atau masih mau main gitu. Bahkan di dalam kelas pun seperti itu gitu kan. Yang teman-temannya yang lain belajar, si anak masih tetap pengen main, atau aduh capek, susah, nggak bisa, segala macem gitu kan. Atau ya itu yang tadi anaknya sibuk melakukan hal yang lain gitu, masih misalnya suruh menulis tapi anaknya masih ada kayak pengen lihat buku-buku dulu, buku bacaannya pengen dilihat dulu, atau gambar-gambar di buku itu pengen dilihat dulu gitu kan. Terus ada juga anak yang harus disuruh berkali-kali baru bisa, iya saya mau ini gitu kan, baru mau ngerjain ketika dapat perintah berkali-kali. Jadi nak tulis sekarang, nak mandi, ayo mandi, segera mandi gitu kan. Sampai dulu instruksinya diulang-ulang terus. Terus ada juga anak yang pengennya dibantuin aja terus. Jadi nggak mau kalau misalnya nggak ada yang ngebantuin, dia diem aja. Jadi nggak ngerjain apa-apa gitu kan. Terus anaknya, anaknya sering menangis atau berguling di tempat. Ini juga banyak kejadian ketika anak minta sesuatu, mereka juga sering kayak mintanya itu dengan cara menangis ketika orang tua misalnya nggak mau ngasih terus nangis, atau misalnya dia guling di tempat, tidur di duduk langsung gitu kan. Jadi seperti itu. Terus anak juga tidak bisa menerima keadaan ketika yang dia inginkan itu nggak sesuai. Jadi misalnya dia pengen beli es krim, ternyata es krimnya nggak ada. Karena nggak ada, akhirnya si anak nangis, terus berguling-guling dan segala macam gitu. Nah, ini yang biasanya sering terjadi pada anak-anak. Jadi nanti bisa share pengalaman ibu-ibu dan bapak yang apa sih yang pernah harapannya sama anak pengennya apa, ternyata anak melakukannya apa gitu. Jadi biar kita bisa saling berbagi gitu ya. Terus berikutnya sekarang nih. Nah, biasanya reaksi kita ketika anak melakukan tadi tuh perilaku yang guling, yang nangis, yang menolak tugas, bilang bosen dan segala macam yang tadi udah saya sampaikan, itu anak biasanya bukan anak kita, sebagai orang tua dan guru selalu memaksa anak untuk menyelesaikan semua tugasnya dalam satu waktu. Jadi ketika anak menolak tugas, ya mau gak mau kamu harus kerjain gitu. Sampai anaknya kadang sampai nangis gitu, sampai gitu kan. Tetap aja dipaksa untuk mengerjakan tugasnya. Terus memberikan nasihat panjang lebar. Ini juga sering kita lakukan kepada anak. Misalnya, anaknya nggak mau belajar, pasti, nah ini belajar tuh demi kamu, biar kamu tuh pintar, biar jadi orang baik, biar nanti sukses ke depannya seperti apa, biar kerjaannya mapan, biar kamu jadi juara. Pokoknya banyak banget yang selalu dikasih nasihat kepada anaknya. Anak hanya diem-diem aja gitu kan. Dan ada lagi juga kita sebagai orang tua atau guru membujuk anak dengan mengiming-imingi sesuatu atau memberikan sesuatu. Jadi contohnya kayak, ayo nak, kita belajar sekarang, nanti main ke kolam renang ya gitu. Atau nanti kita main ke mall gitu. Padahal bisa jadi itu hanya kayak janji-janji palsu. Kalau istilahnya di PHP gitu anaknya. Tapi karena kita pengen anaknya cepat belajar, jadi kita kayak melakukan berbagai macam cara, jurus segala macam biar anak mau ngikutin apa kata kita gitu. Maaf, Ustaz. Terus berikutnya, ini juga yang sering kita lakukan. Maaf ya, kayaknya ada yang masuk deh barusan. Hati-hati Kak Hoti.
izin saya mute ya. Kayak keselak gitu tiba-tiba. Aduh maaf ya ibu-ibu, saya kalau ngomong menggebu-gebu tuh biasanya memang suka keselak sendiri. Sorry. Ya, belum berikutnya. Nah biasanya yang kita lakukan juga reaksi kita ketika anak menolak perintah atau tugas kita, itu dengan memarahi anak. Ini kayak udah hampir semuanya sih biasanya orang tua guru tuh juga marahi anak gitu. Terus berikutnya udah dimarahi, udah diomelin, disuruh lagi, diulang-ulang perintahnya. Terus kalau anaknya, ya udah aku mau belajar sambil pegang HP gitu kan. Ya udah dikasih aja, yang penting anaknya mau belajar gitu. Jadi anak tetap belajar sambil pegang HP, atau misalnya dia suruh ambil piring atau apa gitu, sambil lihatin HP jalan ke dapur tuh sambil piring gitu kan. Jadi seperti itu. Terus dan kita juga kadang-kadang ketika nyuruh anak, misalnya ini biasa terjadi kayak misalnya nyuruh anak mandi atau makan, kita hanya nyuruh tapi kita masih punya kerjaan lain gitu kan. Jadi ketika si ibu atau orang tua nyuruh anak, nah mandi sekarang ya, anaknya bilang ah nggak mau, aku masih mau nonton atau aku masih mau main gitu kan. Ya udah dibiarin aja gitu, karena memang kita masih sibuk dengan kerjaan kita yang lain gitu kan. Jadi kita membiarkan anak main dulu. Terus habis itu kan kita udah sibuk, terus gak lama kemudian, saya setengah jam, sejam kemudian, oh iya saya belum mandi, kamu nih ya belum mandi. Balik lagi ke anaknya, terus akhirnya dimarah-marahin anaknya karena tadi udah disuruh nggak mau gitu kan. Itu yang biasanya sering terjadi dan saya sering jumpai juga terhadap orang tua gitu kan. Terus ketika anak misalnya, oh nggak bisa, susah, dan segala macam, orang tua tuh langsung membantu semuanya sehingga si anak selesai ngerjainnya tuh cepat selesai gitu. Atau misalnya ketika disuruh beresin mainan, oh nggak mau, oh gitu, capek. Atau misalnya anaknya beresinnya malas-malasan gitu kan, karena orang tuanya pengen rumah segera cepat rapi, ya udah langsung dibantu aja, diberesin aja orang tua, ya udah biar mama aja beresin gitu kan, atau biar papa gitu. Jadi memang benar-benar segera membantu anak biar semuanya segera selesai tugas anak. Sama karena sebagai orang tua kita tuh pengen membuat anak kita selalu nyaman gitu. Nah, dengan kita kayak sering langsung ngebantu, terus memfasilitasi apa yang dia inginkan gitu kan, anak kan jadinya nyaman gitu. Nah, bisa jadi kenyamanan anak ini yang nanti malah yaitu mengulang perilakunya dia untuk selalu ketika disuruh beresin mainan atau peralatan sekolahnya, dia jadi kayak, oh aku males, aku capek gitu. Karena memang saya sering menjumpai beberapa anak klien saya gitu yang kayak gitu. Jadi kayak nunggu aja dibantu, suruh beresin, oh aku kan males, aku kan capek kayak gitu. Nanti ya udah orang sekitarnya, ada orang tuanya tuh langsung dibantuin diberesin gitu. Bahkan ketika belajar di center pun anak kayak gitu. Makanya kadang saya kalau misalnya ada anak yang habis berantakin mainan terus mau dibantuin sama orang tua, langsung, ibu di luar aja bu, nggak apa-apa anaknya di sini. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang harus reaksi kita tuh benar-benar yang kadang membuat anak mengulang kembali perilakunya yang tidak kita harapkan gitu kan. Nah, kenapa sih anak itu selalu mungkin sering ya, nggak selalu tapi sering menolak apa yang kita suruh gitu, apa yang kita perintahkan. Berikutnya Kak Rani. Nah, bisa jadi anak itu ketika kita suruh belajar dan sebagainya, dia nggak suka sama tugasnya, atau tugasnya itu terlalu sulit gitu. Kadang kan anak, oke, kalau misalnya anak bilang, aduh aku nggak bisa, susah soalnya tugasnya. Enak ya, kita bisa langsung tanya, di bagian mana yang susah? Nah, tapi bagaimana dengan orang anak yang selalu bilang, aku capek, belajar capek, atau tiba-tiba ketika suruh belajar langsung bisa tidur gitu kan. Karena aku juga pernah jumpain seperti itu gitu. Ketika menghadapi seorang anak, suruh main, dia semangatnya tuh benar-benar kayak nggak akan habis gitu. Energinya tuh penuh. Tapi kita sudah suruh belajar, itu langsung kayak hilang semua energinya, terus aku capek. Bisa tiduran tuh di atas meja, atau malah leye-leye di lantai gitu. Seperti itu gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya tugas yang akan kita kasih itu terlalu susah gitu. Atau itu tugas baru buat anak, jadi anak nggak ngerti.
apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus sama waktu belajar lama. Jadi kadang kita kan sebagai orang tua dan guru pengen tuh anak misalnya sejam duduk tenang anteng gitu, fokus di dalam kelas atau saat belajar di rumah tuh juga lama gitu kan ya. Itu harapan kita gitu kan. Tapi ternyata fokus anak, atensi anak terhadap tugas itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya memang anaknya bisa fokus lama, itu enak. Tapi gimana dengan anak yang rentang fokusnya, rentang atensinya itu sangat sedikit gitu. Jadi ketika dikasih waktu belajar yang lama, ya misalnya 30 menit, itu udah sangat berat buat anak. Bahkan 10 menit pun itu kadang sudah sangat lama banget buat anak, sehingga membuat anak jadi jadi lelah, bukan lemah malah. Terus anak juga ketika disuruh lagi sibuk mengerjakan hal lain, tugas lain. Jadi misalnya lagi nyusun Lego atau apa, pokoknya kayak lagi masih pengen main gitu kan. Jadi ada aktivitas yang dia nggak pengen ganggu dulu sampai tugasnya selesai, sampai aktivitasnya selesai, baru aku mau ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misalnya anak berperilaku yang tidak baik, kayak misalnya contohnya tadi nangis, berteriak, atau guling-guling ketika minta sesuatu itu dapatnya dengan cepat, ya udah anak akan meminta dengan cara seperti itu gitu. Karena kadang ketika misalnya minta nih, ada anak nih, mama beliin aku permen dong. Ih, nggak boleh, kamu nggak boleh makan permen. Aku mau permen. Terus anaknya nangis, teriak-teriak. Akhirnya, ya, mama beliin. Gitu. Langsung dibeliin gitu kan. Nah, kira-kira ke depannya apa yang akan dilakukan anak ketika minta permen? Biasanya anak akan langsung nangis, mama aku mau permen gitu. Karena anak belajar, oh jadi kalau misalnya aku mau permen, aku tinggal nangis aja, nanti aku akan dapat dengan cepat gitu. Terus sama anak terbiasa dengan kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak saya juga sering jumpain itu ketika anak menghadapi bajunya yang basah. Karena memang kita sebagai orang tua dari kecil membiasakan kalau misalnya ada baju basah anaknya langsung diganti aja bajunya biar nggak masuk angin, ya kan ya, karena masih baby atau masih balita gitu. Bagaimana dengan anak perilakunya keulang terus sampai dewasa, sampai gede, misalnya sampai kayak dia udah SD, udah umur 8-9 tahun. Jadi kalau misalnya kayak bajunya basah, bahkan di ujung lengannya pun basah, dia langsung minta ganti baju gitu. Nah, padahal kan ya cuma lengannya doang dikit, nggak apa-apa nak gitu. Kita sebagai orang tua dan guru kadang ngasih tahu nggak apa-apa lengannya basah sedikit gitu. Tapi karena anak memang udah terbiasa bajunya harus selalu kering gitu kan. Jadi itu yang membuat anak pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus ganti baju sekarang sampai gontok-gontok sampai teriak-teriak marah-marah dulu, baru akhirnya dia dapat ganti baju itu gitu. Jadi ini yang mungkin alasan anak kenapa sering melakukan penolakan atau marah-marah atau nangis dan lalu berperilaku buruk karena ya mereka seperti ini gitu. Ini beberapa kondisi yang kita temuin gitu di rumah Tiara, yang selalu temuin alasan anak tuh ya kayak gini gitu. Biasanya kenapa kita tahu yang seperti ini nih bisa diketahui pada anak-anak yang sudah verbal, karena mereka bisa pas mereka udah tenang kayak ditanya kenapa tadi nggak mau belajar, mereka bisa bilang aku nggak suka sama membaca, menulis itu susah gitu. Jadi mereka bisa kasih tahu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih belum bisa bicara? Nah, makanya kenapa kita sebagai orang tua harus bisa memahami kondisi anak ketika kita ngasih tugas atau ngasih perintah ke anak. Jadi mengatur reaksi kita kepada anak sehingga tidak membuat anak mengulang perbuatannya lagi. Nah, berikutnya Kak Rani. Nah, ini nih yang bisa kita lakukan untuk anak adalah kita cari kebutuhan anak apa. Jadi ketika kita tahu nih, oh anak lagi senang bermain mobil, oh anak lagi melakukan aktivitas menggambar, berarti saat ada aktivitas menggambar kita bisa nanti ada akan berikutnya. Jadi kita kasih tahu dulu, cari tahu dulu kebutuhannya apa, kebutuhan anak kita apa sih gitu. Suka, oh anaknya pengen mainnya lebih lama, oh pengen main HP terus, oh pengen nonton TV aja gitu.
Jadi itu yang dibutuhkan anak, yang diinginkan anak. Oh, pengen main di luar sama teman-temannya. Karena balik lagi, usia anak kita ada usia bermain. Jadi pasti pikiran anak-anak ini adalah yang fun-fun, yang menyenangkan buat mereka. Pasti itu nggak jauh-jauh dari bermain. Bermainnya tuh bisa ya bermain dengan orang lain, bermain sendirian, atau bermain HP, nonton TV. Itu juga udah termasuk ke kebutuhan anak, yang anak inginkan gitu kan. Nah, terus apa perbuatan kita yang membuat anak selalu mengulang perbuatan yang sama. Jadi kayak contohnya tadi yang saya kasih tahu, misalnya, oh kalau misalnya anak aku nangis, aku pasti akan langsung cepat bereaksi. Karena pengennya anaknya segera diem. Oh, kalau anak aku berteriak, semua keluarga tuh langsung datengin, kamu kenapa? Gitu. Akhirnya, besok-besok ketika anaknya pengen mendapat perhatian keluarganya, teriak aja yang kenceng. Pasti semuanya akan datang gitu. Jadi kita kayak, apa ya istilahnya, mau flashback kayak mengingat kembali, apa ya yang perilaku, apa reaksi aku yang lakukan ketika anak berperilaku A. Kenapa kok perilaku ini mengulang-ulang terus gitu kan. Jadi ketika kita tahu kebutuhan anak dan perilaku kita, reaksi kita ke anak seperti apa, jadi yang bisa kita lakukan adalah next. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah ajarkan anak ketika pengen sesuatu atau pengen mengatakan sesuatu atau pengen mengungkapkan apa yang dirasakan itu dengan cara yang baik. Jadi ketika si anaknya sudah mengungkapkan dengan cara yang baik, itu benar-benar langsung perhatian kita tuh di situ tuh 100% gitu. Kayak kita, wah kamu keren udah mintanya dengan baik. Oh jadi kamu sekarang lagi sedih ya nak gitu. Jadi kita biasakan untuk membuat apa ya, membuat anak selalu mengatakan hal-hal yang memang baik dengan cara yang baik gitu. Karena kadang biasanya kebalik sih, ketika anak berperilaku yang buruk yang tadi yang saya udah jelaskan, kalau berteriak anaknya biasanya langsung cepat reaksi orang sekitar. Tapi ketika anak minta dengan baik, reaksi orang sekitar, oh ya udah ntar dulu ya gitu. Misalnya contohnya nih kayak gini, anak bilang, mama tolong mama ambilin minum dong gitu. Ya nak, bentar ya, mama lagi beresin meja misalnya. Tiba-tiba anaknya, aku mau minum, sambil nangis teriak-teriak. Terus, iya mama ambilin gitu. Langsung ngambilin si mamanya gitu kan. Nah, sekarang kita balik. Jadi ketika si anaknya udah minta dengan baik, oh kamu mau ambilin minum ya mama ambilin gitu. Jadi sebelum terjadi perilaku buruk, pasti kan biasa anak akan melakukan hal baik dulu nih. Nah, itu yang kita tangkap di situ, yang kita reaksinya tuh di situ gitu. Sama yang berikutnya membuat kesepakatan tanpa melakukan pemaksaan dan iming-iming. Jadi kalau misalnya ini biasanya kesepakatan ini ketika anak akan melakukan tugas atau target sekolah gitu kan, saat mau belajar. Jadi kita dari awal udah kasih tahu ke anak, oke nak, sekarang kita belajar 10 menit, setelah belajar 10 menit, kamu boleh main HP 30 menit misalnya. Jadi udah deal nih sama anak, udah sepakat, ya udah itu yang jalanin. Terus di tengah-tengah misalnya anak nggak mau belajar, nggak usah dipaksa atau diiming-imingi, tinggal tunjuk aja, apa tinggal kasih tahu aja. Nah, belajar 10 menit, main HP 30 menit gitu. Karena biasanya iming-iming ini adalah apa ya? Ketika ada perilaku buruk muncul, perilaku yang tidak diharapkan muncul, itu bisa muncul tuh janji-janji kayak, ih kamu kalau berhenti nangis nanti dibeliin es krim. Kalau kamu belajarnya baik, nanti jalan-jalan ke mall gitu. Dan biasanya kalau iming-iming ini itu juga jarang terlaksana gitu. Jadi akhirnya apa ya? Si anak itu jadi kayak nggak ada kepercayaan lagi kepada orang sekitar karena mereka cuma berpikir, ah cuma ngomong doang. Karena kan ada beberapa anak, aku juga pernah nemuin murid aku, dulu aku nggak sengaja kayak, ya nanti setelah ini kita main Lego gitu kan, setelah kamu ngerjain tugas gitu. Nah ternyata aku lupa gitu, setelah anak ngerjain tugasnya aku lupa nggak main Lego, malah disuruh yang lain. Terus berikutnya, hari berikutnya ketika aku ngasih tahu,
nanti kita main Lego ya. Terus dia bilang, Bu Hotik cuman bohongan, gitu. Jadi tuh kayak, apa yang telah aku lakukan gitu. Ternyata iming-iming itu seperti itu gitu. Jadi si anak ini sangat mengingat semua yang kita katakan. Bahkan anak yang non vokal pun seperti itu gitu. Jadi saya jadi ingat ini. Ada teman, dia juga terapis waktu ngajarin anak yang masih belum bisa bicara. Dia kayak megang anaknya ketika anaknya lagi tantrum gitu. Nah, ketika anaknya udah tumbuh gede dan udah bisa bicara, dia langsung ngasih tahu. Kan dulu Miss pegangin aku sakit banget tahu gitu. Hah, kapan? Iya dulu yang waktu aku nangis gitu. Nah, ternyata si anak ini merekam apa yang semua kita katakan, kita lakukan gitu. Jangan sampai karena, anak ini belum bisa bicara, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Padahal sebenarnya mereka rekam itu semua gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita udah tahu nih apa yang anak butuhkan, terus kita ajarkan bagaimana mereka meminta dengan baik, melakukannya dengan baik, terus kita bikin kesepakatan di awal tanpa ada pemaksaan dan iming-iming. Terus berikutnya, nah, karena kita udah siap di situ, baru deh kita bisa perkuat itu semua dengan reinforcement. Jadi reinforcement ini kan ya, reinforcement itu kan penguatan ya. Jadi sebenarnya reaksi kita pun, yang baik, yang buruk, atau yang buruk itu misalnya kayak yang marahin anak, ngomelin anak, itu juga bisa terjadi menjadi penguat buat anak. Karena contoh, memarahi anak itu adalah bisa jadi penguat buat anak. Aku punya sepupu, dari kecil tuh sepupuku tuh selalu dimarah-marahin sama si mamahnya. Pokoknya dia kayak ada aja berbuat salah setiap hari. Aku tuh sampai bingung gitu kan. Terus nanya sama dia, kok kamu ini sih selalu berbuat salah, nggak bosen apa dimarahin terus sama mamahmu, nggak takut? Terus si sepupuku ini bilang, enggak, aku malah suka dengan mama marah-marah. Nah, berarti kan sebenarnya marah-marah ini yang pengennya mengurangi perilaku buruknya dia, itu malah semakin menguatkan perilaku jeleknya dia gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi makanya hati-hati dengan reaksi yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Nah, makanya sekarang kita pakai reinforcement ini untuk meningkatkan perilaku baiknya. Perilaku baik anak seperti apa. Nah, reinforcement itu sendiri apa sih? Reinforcement itu adalah prosedur di mana sesuatu terjadi langsung terjadi setelah perilaku muncul. Jadi misalnya si anaknya nangis, langsung reaksi berikutnya cuk cuk cuk, nggak boleh nangis gitu. Nah, itu yang cuk 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 itu namanya sesuatu yang terjadi setelah perilaku muncul. Terus, dan yang paling penting lagi di reinforcement itu adalah yang memungkinkan meningkatkan perilaku itu di masa depan. Jadi kalau misalnya reinforcement itu akan dikatakan reinforcement, ketika misalnya ada perilaku A, terus ada reaksi, ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang akan membuat nanti terjadi pengulangan lagi di masa depan untuk si perilaku A ini. Jadi masuk ke contoh aja. Contohnya, anak mengerjakan PR. Perilaku anak ini mengerjakan PR. Terus reinforcement-nya, boleh main HP 1 jam. Kira-kira ketika anak selesai mengerjakan PR, dan anak ini kondisinya anak suka sama HP ya. Terus anak setelah mengerjakan PR boleh main HP 1 jam, besoknya ketika suruh mengerjakan PR, anak bakalan mau lagi nggak? Kalau misalnya memang anak mau lagi mengerjakan terus, berarti boleh main HP ini menjadi reinforcement buat anak, menjadi penguat buat anak. Oke, nanti langsung. Nah, berikutnya. Nah, ini contoh kedua. Jadi anak minta dibeliin mainan dengan menangis. Terus akhirnya sama orang tua langsung dibeliin supaya anak cepat tenang. Kira-kira besoknya ketika anak minta sesuatu, minta mainan, anak bakalan menangis atau enggak? Kalau misalnya memang anak menangis, berarti perilaku orang tua yang langsung membelikan mainannya itu menjadi reinforcement buat menangisnya anak. Jadi kayak menjadi penguatnya. Karena anak kan belajar, kalau misalnya aku menangis, nanti aku langsung dapat langsung dapat mainannya. Jadi anak akan ngulang terus perilakunya itu, perilaku menangisnya itu, sehingga si orang tua ya akan selalu ngasih gitu. Jadi
ini reinforcement seperti itu. Jadi reinforcement itu adalah konsekuensi yang membuat perilaku yang sama terulang lagi di masa depan dan bisa jadi itu semakin meningkat. Baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk bagi anak. Oke, next. Nah, karena kita kan pengen ngerubah perilaku buruknya anak nih. Karena kita pengen anak gemar berperilaku baik. Jadi, kapan kita melakukan reinforcement itu? Yaitu setelah anak memberikan respon benar. Terus setelah anak menunjukkan target perilaku, setelah anak melakukan perintah yang diberikan, setelah anak berperilaku baik. Karena kebanyakan kita di masyarakat kita, kadang aku pun juga masih melakukan yang seperti ini gitu kan. Ketika anak berperilaku baik, itu sangat sering kali diabaikan. Tapi ketika anak berperilaku buruk, itu langsung dapat perhatian gitu. Bahkan dengan kayak memarahi pun, itu udah termasuk perhatian. Bagaimana kalau misalnya anaknya suka dimarahi? Kayak contoh tadi sepupu saya gitu kan. Dia suka nih dengan marah-marah mamahnya. Kan berarti itu malah jadi reinforcement-nya buat si anak gitu. Jadi penguatnya gitu kan. Jadi kita kadang masih sering kayak misalnya, mama aku dapat nilai 80 misalnya. Kok cuma dapat 80 sih? Kamu kan seharusnya bisa dapat 100. Itu kan yang sering terjadi gitu kan ya. Anak berperilaku baik, anak udah mendapatkan nilai baik, tapi kayak masih kurang aja. Tapi coba misalnya anaknya, mama nilai aku sekarang 50. Ih kamu gimana? Dapat nilai 50 terus. Dan segala macam sampai akhirnya dimarah-marahin, terus dikasih tahu ke papahnya dan segala macam. Jadi si anak tuh bener-bener kayak perilaku buruknya tuh yang di-highlight gitu. Tapi ketika dia mendapat nilai baik, itu ya udah kayak ya kamu wajar dapat nilai segitu gitu. Jadi nggak ada yang istimewa gitu. Ternyata dia ketika mendapat nilai yang jelek, itu menjadi istimewa gitu. Karena ya kayak orang tuanya tuh marahin, terus habis itu laporan ke papahnya, terus habis itu mungkin malah membanding-bandingkan dengan anak yang lain gitu. Nah bisa jadi reaksi kita seperti itu yang menjadi penguat buat anak gitu. Jadi makanya kenapa sekarang kita ubah semua reaksi kita. Jadi kita melakukannya setelah anak memberikan respon benar, terus anak ketika disuruh langsung ngerjain kita langsung kasih reinforcement, kasih pujian, pelukan dan segala macam seperti itu. Oke. Next. Nah, cara memberikan reinforcement ini kita harus menemukan sesuatu yang diinginkan oleh anak. Jadi misalnya anaknya suka makanan, suka mainan, aktivitas itu dicari dulu. Jangan bukan yang kita sukain. Misalnya kita suka makan apel, anaknya suka makan jeruk. Tapi karena kita suka makan apel, ini kamu makan apel, ini buat kamu gitu. Tapi anak nggak suka apel gitu. Tapi karena kita yang suka, ya apel enak loh, apel enak gitu. Jadi kita memaksa keinginan kita kepada anak, padahal belum tentu anak mau gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang diinginkan oleh anak. Terus reinforcement itu juga harus langsung dikasih setelah target dilakukan. Jadi misalnya anaknya habis naruh bekas makanannya, piringnya ke wastafel, itu langsung dipuji saat itu. Jadi nggak nunggu nanti malam, kamu tadi keren banget loh, pas makan siang ditaruh piringnya ke wastafel gitu. Bisa jadi anak udah lupa gitu kan. Nah terus dikasih setelah anak berperilaku baik, terus dikasih setelah langsung mengerjakan perintah, itu langsung dikasih gitu, harus segera. Kenapa segera? Karena khawatir ada perilaku yang tidak diinginkan muncul setelahnya. Jadi misalnya kayak si anak habis naruh piring makanannya ke wastafel, terus tiba-tiba dia nyubit adiknya misalnya. Kan ada anak-anak yang iseng ya suka nyubit atau mukul adiknya pas lagi jalan gitu kan. Terus sebagai orang tua kayak dipuji, ih kamu keren banget. Nah, bisa jadi si anak malah berpikir pujian kita itu untuk yang nyubit adiknya gitu. Padahal sebenarnya pujian kita itu adalah untuk dia yang naruh si piring itu ke wastafel gitu. Terus berikan reinforcement itu singkat dan sedikit tapi tetap menguatkan anak. Jadi kayak misalnya anak suka main HP, ya nggak langsung dikasih dia boleh main 2 jam, tapi dipecah-pecah aja. Misalnya kamu setelah sholat zuhur boleh main 10 menit, setelah makan boleh main 15 menit. Jadi dengan kayak gitu
akumulasi dalam sejam itu bisa, sehari itu bisa 2 jam, tapi bisa kita sebagai orang tua tuh pecah-pecah itu semua. Terus bisa memberikan lebih dari satu item atau aktivitas. Jadi misalnya anaknya suka HP, ya bisa jadi dia sambil dibarengin dengan dengerin musik gitu. Kalau misalnya dia juga suka. Jadi bisa berbarengan, nggak hanya harus satu. Dan juga ketika ngasih hadiahnya ke anak itu biasanya harus berbarengan dengan pujian dan ekspresi gembira. Tunjukkan kalau kita itu sangat senang anak melakukan hal baik, walaupun itu hal yang sangat sederhana. Misalnya kayak buang sampah aja gitu. Atau naruh piring ke wastafel itu kan sangat sederhana ya. Tapi itu udah baik gitu. Anak mau melakukan itu. Jadi kita tunjukkan kalau itu yang sangat hebat gitu. Next. Masih ada ya? Atau udah? Wah, masih ada. Data banyak ya. Terus memberikan motivasi. Reinforcement itu kenapa sih kita harus melakukannya gitu? Karena dengan reinforcement kita akan memberikan motivasi yang baik pada anak untuk selalu berbuat baik. Ini reinforcement yang memang kita ingin meningkatkan perilaku baik anak ya. Terus membangun kepatuhan anak tanpa melakukan pemaksaan. Jadi dengan reinforcement kita nggak perlu yang pakai maksa-maksa atau iming-iming. Biasanya anak akan patuh dengan sendirinya. Terus berikutnya membuat situasi belajar menjadi menyenangkan. Karena kan kita udah buat kesepakatan di awal. Oh, aku kalau mengerjakan PR, nanti aku bisa main HP. Jadi kan anak jadi semangat nih ngerjainnya gitu. Jadi happy gitu kan. Jadi atensi anak ke tugasnya tuh benar-benar ada gitu. Terus anak akan melakukan pengulangan perilaku baik. Karena kan kita udah ubah semuanya. Ketika dia berperilaku baik, dia akan mendapat apapun yang dia inginkan. Dia akan dipuji-puji. Tapi ketika berperilaku jelek, ya udah kita abaikan aja gitu. Terus berikutnya, mempercepat kemampuan baru atau tugas baru. Biasanya reinforcement ini membuat kita ingin ngajarin hal baru ke anak itu lebih mudah dengan reinforcement. Terus membantu mempertahankan kemampuan yang sudah dikuasai anak. Dan ini yang kadang anak udah diajarin, misalnya diajarin huruf A, kok lupa terus ya si huruf A-nya. Tapi dengan kita perkuat dengan reinforcement-nya dia, itu akan membuat si anak mempertahankan kemampuannya yang sudah ada gitu. Jadi dia akan ingat terus huruf A itu seperti apa. Sama mempertahankan perilaku yang baik. Jadi si anak akan selalu mempertahankan perilakunya selalu baik. Jadi ingat contoh murid aku yang dulu waktu TK, dia tuh kayak troublemaker banget di sekolahnya sampai mau dikeluarin dari sekolahnya, dan dia udah dikeluarin dari 2 sekolah sebelumnya. Jadi ini di sekolah TK ketiganya gitu. Dia tuh benar-benar pokoknya pernah nimpuk temennya pakai batu tuh sampai bocor kepala temennya gitu kan. Sampai semua orang tuh udah takut sama dia. Karena dia tuh istilahnya udah senggol bacok gitu. Terus setelah kita masuk dan kita ubah perilakunya semuanya dengan cara reinforcement ini, yang kita perkuat itu perilaku baiknya, nggak nyampe sebulan anak ini bener-bener kayak jadi anak yang baik banget gitu. Sampai semua di sekolah tuh kaget gitu. Kok bisa gitu? Dibawa kemana? Sampai ada yang bilang dijampe-jampe ya gitu. Jadi sampai seperti itu gitu kan. Dan mereka, orang tua malah berpikir nih anak berubahnya karena kedukun dan segala macam gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sampai setelah dia SD, dan sekarang dia udah kelas 1 SMP, selama dari SD sampai kelas 6, setiap tahun dia selalu menjadi murid teladan untuk perilaku baik. Jadi itu yang tadi, reinforcement ini mempertahankan perilaku baik anak gitu. Jadi seperti itu gitu. Makanya kenapa kita benar-benar pengen berbagi ini semua gitu. Kita Rumah Tiara sudah melakukan ini terhadap anak-anak kita, dan banyak yang terbukti mereka benar-benar bisa mempertahankan kemampuannya sampai ya itu. Contohnya anak aku yang murid aku itu jadi murid teladan dengan perilaku baiknya gitu. Ada lagi nggak Kak? Next. Sudah, terima kasih. Terakhir sih ini. Ya, ini cuma quote dari B.F. Skinner. Perilaku ditentukan oleh konsekuensinya. Ya, pas banget dengan reinforcement. Oke. Ada yang mau berbagi atau bertanya, silakan. Jadi itu pengalaman kita ketika mengajarkan anak dengan cara memperkuat perilaku baiknya. Jadi mereka benar-benar bisa mempertahankan itu gitu, dan mereka melakukannya dengan happy gitu. Ada anak yang kayak baru datang sesi pertama 2 jam nangis terus, sampai akhirnya sekarang nggak mau pulang dari center gitu, karena seperti itu gitu. Jadi silakan.
yang ada yang mau berbagi? Kayaknya ada yang mau angkat tangan barusan nggak ya? Boleh Bu Rika ya? Iya, Ya, Bu Rika, oke silakan. Silakan Bu. ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya cuma mau ini aja sih, saya tindakan saya tuh udah tepat belum ya? Kan saya ada baby. Kan katanya kalau untuk pendisiplinan anak itu kan sedini mungkin ya. Jadi kan malam itu kan namanya baby kadang suka begadang malam gitu kan. Nah, saya itu terapkan ke anak saya, kalau dia bangun malam, itu saya bilang ke dia kalau nak ini itu malam, malam itu waktunya tidur. Jadi kalau dedek mau bangun, di sini nggak ada yang nemenin dedek main, karena bunda ngantuk, bunda mau tidur, di sini nggak ada yang bangun. Terus akhirnya kalau dedek mau ninin, boleh ninin nanti bobo ya, aku bilang gitu. Jadi aku biarin dia tuh main sendiri sampai dia ngekek-ngekek, terus udah dikasih ninin tidur. Apakah tindakan saya itu udah tepat belum sih? Apa memang bayi itu memang harus kita ikutin gitu, kayak misalnya mau main malam ya kita ikutin sampai begadang gitu, sebetulnya tindakan saya tuh udah tepat belum ya seperti itu. Itu aja sih sama nanya. Terima kasih. Kalau misalnya untuk baby, aku sih juga kurang terlalu paham tentang baby karena memang selama ini kita lebih fokus ke anak-anak yang sudah mulai kayak bisa jalan, ngomong yang umur 2 tahun ke atas gitu. Tapi kalau saya, baby itu kan memang pola tidurnya kadang nggak sama ya Bu ya, dengan anak-anak pada umumnya gitu. Mereka ada malam-malam begadang gitu. Jadi ya selama nggak mengganggu yang lain gitu kan, nggak apa-apa gitu. Si babynya tetap bermain, tapi bermainnya tuh tetap di atas kasur. Jadi nggak yang dibawa jalan kemana-mana, tapi tetap di kasurnya dia gitu. Dan ibu sambil kayak mainnya itu masih yang berusaha untuk ditidurin gitu. Kayak dielus-elus atau dipokok-pokok kayak gitu. Jadi memang benar-benar kayak nunjukin malam itu ya memang tempat kamu tuh di kasur gitu. Sampai nanti saya jam 5 pagi baru kamu boleh keluar gitu. Ya. Oke Bu, aku juga kan apa tapi pas aku udah coba kayak gitu sih lumayan sih, maksudnya anak aku kalau itu tahu kalau malam itu nggak terlalu rewel ya, paling cuman dia mungkin haus atau lapar itu aja sih. Jadi nggak terlalu mengganggu banget kan. Kalau dulu waktu pengalaman saya anak pertama kan saya ikutin dia begadang malam ya saya ikutin, main saya ikutin gitu kan. Terus yang kedua ini saya coba saya atur gitu, jadi biar dia tuh tahu ini malam jadi waktunya tidur, jangan begadang, jangan main, soalnya nggak akan ada yang ngajak main. Kalau siang nanti mau diajak main gitu. Iya, benar-benar Bu. Jadi memang yang Ibu lakukan itu udah tepat gitu. Karena Bisa walaupun menambahkan kayaknya pun tetap di atas kasur gitu kan. Nggak yang kemana-mana gitu. Nggak kayak sebelumnya gitu. Pak Irul mau nambahin Mas? Iya Pak. Iya, silakan. Ya, gini, kalau untuk bayi kan mereka tuh nggak tahu mana siang, mana malam gitu kan. Nah, emang bener sih apa yang dilakukan oleh ibu. Jadi bayi itu emang harus kita yang nentuin. Jadi kalau pengalaman saya ya Bu, pengalaman saya kalau punya bayi itu jadi ibunya yang nentuin. Jadi kalau udah waktunya jam 7 malam tuh udah waktunya tidur kan. Nah, kita matiin lampu. Jadi biar itu kan gelap kan, jadi anak itu nggak ngelihat. Nah, di situ tuh anak itu tahu, oh udah mulai gelap nih, jadi mulai tidur seperti itu. Jadi misal kalau anaknya bangun, respon kita misal haus ya cukup dinenin aja, jadi jangan diajak main. Soalnya kenapa? Kalau anak itu bangun terus kita ajak main, nah itu nanti jadi kebiasaan anak itu gitu. Jadi kebiasaan, oh main kan siang tuh. Nah, jadi mengartikannya dia itu udah siang, jadi bakal melek terus. Jadi bener kata ibu diomongin udah malam, jadi nggak ada yang ngajak main. Jadi ya udah dibiarin aja gitu, karena udah malam nanti pasti bakal tidur sendiri dan itu bakal jadi pola tidur anak. Kalau bayi harus kita yang ngatur. Seperti ya, itu baik, sih. Pak. Terima kasih. Makasih ya Pak Irul. Ya, makasih Pak Irul pengalamannya. 3 anak. 3 anak ya betul-betul. Iya. Ada lagi nggak Bu Rika? Itu sih Bu yang saya bingung, tapi terima kasih sharingnya. Saya sudah jelas. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain atau Pak Irul mau menambahkan lagi? Cukup sih kalau untuk itu.
Mungkin Berbagi kasus yang cerita lain Pak ada. Irul, mungkin Pak Irul punya kasus. Enggak, saya mau bertanya malahan. Oh iya. Ya, boleh. Nah, ini sih lebih ke iming-imingi. Nah, kalau ini sih anak si Jua ya, anak normal kan, dia itu kalau disuruh apa-apa itu kita menerapkan reinforcement-nya tuh agak sulit. Jadi pasti harus di depan gitu loh. Misal kalau mau mandi, emang dia suka HP. Ayo mandi, cepet mandi. Dia bilang nggak mau. Dengan spontan dong. Nanti kasih HP. Nah, dia baru mau. Nah, itu bagaimana agar kita itu tidak menghilangkan iming-iming itu gitu loh. Iya. Oke. Jadi, iming-iming itu biasanya kan terjadi setelah perilaku buruk muncul kan. Nah, sebelum perilaku buruk itu muncul, jadi kita langsung bikin kesepakatan. Karena udah tahu nih polanya si Najwa, setiap kali mau mandi bilang nggak mau, nanti kamu boleh main HP gitu berikutnya. Jadi langsung, Najwa kita mandi, setelah mandi kamu main HP ya. Jadi dia nggak punya alasan bilang nggak mau, karena kan udah dikasih tahu dari awal. Oh, tapi itu bukan termasuk iming-iming ya? Beda. Kalau iming-iming itu, bedanya dengan kesepakatan ini, iming-iming itu muncul setelah perilaku anak yang buruk tuh muncul gitu. Jadi penolakan dulu gitu. Iya, penolakan dulu, baru tuh muncul kata-kata manis dari kita. Oh iya. Iya kan? Nah, itu namanya iming-iming. Tapi kalau misalnya untuk ngebangun reinforcement itu dari awal udah bikin kesepakatan dari awal sebelum muncul perilakunya anak. Kita udah tahu nih, oh kebiasaannya Najwa setelah disuruh mandi bilang nggak mau. Nanti sebagai orang tua udah langsung refleks, kamu boleh main HP. Gitu. Jadi dari awal tuh langsung ngasih tahu. Nah, mandi sekarang kita main, nanti setelah mandi kamu main HP. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nolak. Ya, oke. Gitu. Jadi memang kadang iming-iming dengan kesepakatan itu membuat kita agak bingung. Bukannya sama aja gitu kan. Tapi bedanya di situ. Iming-iming itu muncul setelah perilaku itu datang gitu. Perilaku buruk anak itu muncul gitu. Terjadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nyambung nggak, Kak? Boleh. Mungkin agak masih bingung ya soal kayak iming-iming atau hadiah atau refreshment tadi. Itu kayak ketergantungan nggak anak-anak yang pernah selama ini gitu? Karena saya pribadi jarang sekali untuk memberikan yang semacam kamu kalau melakukan ini akan dapat ini gitu, jarang sekali gitu. Tapi mungkin akan tepat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang ini kayak adik-adik yang punya sikap impulsif kayak gitu. Kira-kira berapa lama waktu yang diberikan atau apa ya namanya supaya itu tidak menjadi janji untuk si anak gitu loh. Iya. Jadi memang banyak kekhawatiran orang tua ketika sering dikasih hadiah nanti ketergantungan. Emang iya wajar. Itu jadi khawatir kita masa nanti setiap kali ngelakuin ini selalu dijanjikan sesuatu gitu. Tapi itu kita punya cara juga untuk mengurangi hadiah itu. Misalnya di awal kayak, nah kamu menulis 2 kata, nanti boleh main HP 5 menit. Anaknya udah oke nih. Sekarang menulis 5 kata, kamu boleh main HP 5 menit. Jadi nanti ketika anak sudah terbiasa dengan pemberian hadiah itu, kita yang mau menambah tugasnya perlahan-lahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak di rumah Tiara nggak ada yang ketergantungan hadiah. Bahkan sekarang kalau semakin seiring usianya mereka, cuman dengan dipuji aja, mereka udah baik-baik aja gitu. Makanya kenapa tadi ketika memberikan hadiah itu berbarengan dengan pujian dan ekspresi gembira. Karena itu juga membuat transisinya si hadiah ini ke pujian kita. Jadi walaupun nggak dikasih hadiah, dengan pujian kita aja itu udah happy gitu. Anaknya udah bahagia gitu. Jadi ada caranya untuk menguranginya perlahan-lahan. Memang nggak akan selamanya kita kasih. Masa anak umur 18 tahun kita kasih hadiah mobil-mobilan terus gitu. Tetap disesuaikan dengan usia anak dan cara kita menguranginya yaitu kamu main
ya itu belajar 5 menit, dapat HP 5 menit. Dia udah seminggu oke, sekarang belajar 10 menit, main HP 5 menit gitu. Jadi memang selalu ditingkatkan tugasnya dan tetap hadiahnya ada, tapi dengan cara si hadiah ini tetap menguatkan anak dan tetap disukai oleh anak. Atau misalnya kalau misalnya Lego nih, kadang kan anak suka Lego itu kan banyak ya, kepingannya gitu, piecesnya banyak. Jadi kita anak ngerjain menulis sekali dapat Lego 1. Nggak langsung semuanya dikasih. Sampai akhirnya dia menulis 10 kata, baru dia dapat Lego semuanya. Itu kan juga bisa seperti itu, dipecah-pecah. Targetnya anak selesai, tugas yang kita berikan selesai, si anak juga happy gitu, anak juga seneng, karena nanti dapat hadiah yang dia inginkan gitu. Oke. Udah jelas Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kayak di chat ada yang komen. Kita. Oke. Ya, makasih Kak Maya. Pas dijelasin assessment dan contohnya seakan tertampar ya, karena mungkin secara nggak sadar kita sebagai orang tua melakukan hal yang memicu anak tetap mempertahankan perilaku buruknya. Ya, nggak hanya ke orang tua sih. Kadang dulu awal-awal sebelum aku paham reinforcement juga seperti itu gitu. Yang sering ngiming-ngimingin anak, ketika anak berperilaku buruk yang itu yang kayak diperhatikan benar-benar gitu. Sedangkan perilaku baiknya dilupakan gitu kan. Terus di sekolah anakku sih diterapkan tidak menggunakan kata jangan dan diganti dengan kalimat atau kata-kata yang menjelaskan telling story sebab akibat. Karena kan anak makin dilarang makin dilakukan, tapi sebagai orang tua itu nggak gampang. Benar sekali. Menjelaskan sebab akibat ke anak itu memang cara yang bisa dilakukan juga, tapi kadang itu membuat jadi semakin lama. Karena kan anak belum ngerti juga, belum abstraknya masih kadang nggak terbentuk gitu. Anak tuh maunya konkret gitu. Jadi sebaiknya perlahan sebagai orang tua, kalau saran dari saya, ubah kata jangan itu dengan kata positif. Misalnya anaknya di dalam rumah lari-lari terus. Ubahnya dengan, anak mama pinter jalannya pelan-pelan ya. Nah, jalannya pelan-pelan ya. Jadi seperti itu. Jadi kata jangannya itu diganti dengan kata-kata positif. Misalnya anaknya sering naik di atas kursi. Wah, ternyata kalau kursi itu mama baru tahu buat duduk loh. Nih duduk gitu. Jadi nggak ada larangan lagi. Jangan lompat-lompat di atas kursi. Jangan ini, jangan itu. Semuanya diganti positif aja ke anak. Karena itu yang akan direkam oleh anak. Balik lagi ke dalam psikologi itu, kata larangan atau jangan itu otak manusia tuh nggak nerima gitu. Biasanya yang sering saya kasih contohnya itu ketika di jalanan ada tulisan jangan tengok kiri, refleks kita sebagai manusia pasti akan nengok di kiri ada apa? Kenapa kok aku dilarang menengok ke kiri gitu? Padahal kan udah jelas-jelas dilarang jangan nengok kiri gitu. Tapi kita nengok. Nah, sama dengan anak kita juga seperti itu. Jangan lari-lari, yang didengar lari-lari. Oke, aku boleh lari-lari gitu. Jadi memang nanti setelah terbiasa mengucapkan kata-kata positif, terus kita punya waktu yang luang, bisa tuh jelasin sebab akibat. Jadi kalau misalnya jalannya pelan, nanti karena misalnya anak-anak jalannya tuh memang pelan-pelan, lari itu di lapangan saat olahraga. Jadi memang dijelasinnya yang seperti itu gitu. Untuk cepatnya kita ganti kata-kata positif aja buat anak-anak kita. Tapi ini keren banget sekolahnya Kak Maya. Di sekolah anaknya udah benar-benar menerapkan menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata jangan. Oke, ada lagi yang mau berbagi, mau bertanya? Atau mungkin ada kasus ya, atau mungkin ada kayak perilaku anaknya yang apa sih gitu, yang sulit gitu kan. Terus kira-kira harus ngapain sih gitu. Itu mungkin bisa juga disampaikan atau di-sharingkan. Iya, boleh-boleh kalau misalnya mau sharing kasus atau nanya. Ya, sama-sama Kak Maya. Kalau memang udah ini
penjelasan saya sudah jelas semua kan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Soalnya tadi kayak saya ngomong terlalu cepat dan beribet. Oke. Sudah tidak ada nih yang bertanya nih ya, berarti ya. Bisa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang gabung di sini isi formulir absensinya. Jadi saya sudah menyediakan formulir link absensinya di kotak chat. Mungkin nanti bisa diisi sambil kira-kira apa nih yang mau di-sharingin lagi, atau Bu Hotik masih ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak sih, kayak reinforcement itu sebenarnya kan konsekuensi kita ya kepada anak, dan konsekuensi yang kita berikan itu apapun bentuknya itu bisa menguatkan perilaku buruk dan baik anak. Jadi dari sekarang kita ubah semuanya, fokusnya ke perilaku baiknya. Jadi kalau misalnya sekarang yang kita highlight, yang kita besar-besarkan itu perilaku baiknya anak. Jadi misalnya si anak di sekolah mengerjakan duduk tenang di sekolah, walaupun dia lari-lari tapi dia duduk tenang 5 menit misalnya di sekolah. Ini misalnya anak-anak yang suka lari-lari ya di sekolah. Terus itu yang kayak dipuji bener-bener, ih kamu keren banget hari ini duduknya udah lama loh gitu. Bapaknya pulang kerja, tahu nggak Pak hari ini kakak duduknya lama loh di sekolah, padahal itu cuma 5 menit, tapi si anak kayak ngerasa, oh aku duduk 5 menit aja mama seneng banget, papa seneng banget gitu. Jadi besok anak pasti akan mengulangi untuk duduk lebih lama lagi, gitu. Kalau misalnya, jadi nggak usah abaikan yang lari-larinya, nggak usah dihiraukan lagi sekarang, gitu. Nanti mungkin kita, kenapa? Padahal duduknya cuma 5 menit doang ya, dari 2 jam atau nggak dari 3 jam gitu. Duduknya cuma 5 menit, tapi itu harus di-expose gede-gedean. Iya, benar. Jadi yang cuma duduk 5 menit itu, padahal sisanya itu lari ke sana kemari, tapi itu yang di-expose gitu. Nah, kayaknya minggu depan kita akan bahas tentang perilaku ya, Kak Rani ya? Minggu depan kita bahas tentang apa ya? Kita masih nanti tunggu aja informasinya. Mungkin bisa jadi tentang perilaku. Jadi nanti kita akan selalu di beta spesial ini kita akan ngebahas tentang bagaimana. Oh iya, nggak apa-apa Bu Ina. Kita akan ngebahas tentang bagaimana aplikasi Rumah Tiara selama ini menangani anak-anak di Rumah Tiara. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja dan berhasil dilakukan gitu. Jadi berikutnya kita akan lebih bahas tentang perilaku anak. Oke, kalau begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dan sudah sharing, yang sudah bertanya. Semoga hari ini bermanfaat ya materinya dan bisa langsung dipraktekkan sehingga kita bisa membuat anak-anak kita jadi jauh lebih baik lagi semakin hari dan semakin hari. Itu tadi, anak kita jadi gemar berperilaku baik dan melupakan perilaku buruk-buruk mereka. Jadi kita melupakan, berharap mereka juga akan melupakan gitu. Kita fokus ke perilaku baiknya, berharap kita juga berharap mereka juga fokus ke perilaku baik mereka gitu kan. Kalau misalnya nggak mulai dari kita kan, nggak mungkin anaknya mulai sendiri kan gitu kan. Jadi emang harus dari orang tuanya yang berubah dulu gitu kan. Iya, benar. Sekian sharing kita hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk ngisi absensi. Dan kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama, hari Rabu. Insya Allah nanti temanya akan di-sharing lagi, bisa di Instagram kita atau di Facebook, atau mungkin nanti di jaringan pribadi di WA ya, yang memang sudah melakukan pendaftaran. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat beristirahat siang. Ya, selamat makan siang juga. Oh ya, makan siang. Benar sekali. Sama-sama Ibu, terima kasih. Sama-sama terima kasih Ibu Musrah, walaupun datang terlambat Bu. Nggak apa-apa ya Bu. Iya. Nanti ini akan di-share di YouTube kita. Oh yang iya, benar. Pertemuan ini, jadi bisa langsung lihat di YouTube Rumah Tiara yang memang baru hadir, jadi biar bisa ngikutin dari awal juga. Benar. Insya Allah nanti juga
slide-nya kita akan share juga di blognya Rumah Tiara juga, insya Allah. Oke, terima kasih sudah hadir semua. Assalamualaikum. Sekali lagi saya ngomong salam. Salam. Saya akhiri ya.